Selamat datang di Cakrapot bersama saya Dirga Ardiansa dan Anna Margaret. Ini episode keempat Cakrapot. Akan ngobrolin apa kita hari ini? Oke, Dirga, episode 4 ini kita masih mau lanjutin obrolan kita sebelumnya. Di episode 3 kan kita ngomong tentang survei. Dan kita bahas populasi dan sampelnya. Betul. Sekarang kita mau lanjut. Ketika surveyor udah merumuskan populasi sampelnya apa, nah tahap berikutnya kan dia mau turun lapangan ya, ngumpulin data. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ketika seseorang mau mengumpulkan data dalam survei? Jadi kalau untuk mengumpulkan data dalam survei, teknik pengumpulan data yang kita umum ketahui ada 3. Oke, 3 jenis ya? 3 jenis. Yang pertama survei tatap muka, artinya face to face interview kayak gini. Saya selaku enumerator mau mengumpulkan data, mau menanyakan sejumlah hal melalui kuesioner secara tatap muka langsung. Saya ketemu, saya berada dalam jarak yang dekat, menanyakan pertanyaan dan dijawab dan direspon. Itu yang pertama, survei tatap muka. Tapi memang dalam survei yang sifatnya tatap muka tentunya membutuhkan biaya yang lebih banyak, waktu yang lebih panjang, dan juga SDM yang cukup. Karena biayanya, karena SDM yang banyak tadi ya, artinya enumerator harus datang langsung, butuh biaya transportasi, kemudian dia mewawancara beberapa orang. Konsekuensinya biayanya tentunya tidak sedikit. Kemudian dari segi waktu juga jadi lebih panjang. Tapi dari segi validitas dan reliabilitas ketika mewawancara secara langsung tentunya lebih baik daripada metode yang lain. Karena orang ketika ditemui secara langsung punya waktu yang cukup, fokus mendengarkan pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, dan hal-hal yang direspon itu juga artinya memudahkan si enumerator maupun si responden untuk saling memahami jawaban dan pertanyaan. Nah, metode yang kedua adalah soal metode melalui telepon. Melalui telepon ini ya tidak tatap muka, jadi kan melalui bantuan telepon. Memang kelebihannya ya dia mudah, dia lebih murah, dan secara waktu lebih singkat. Karena dengan bantuan melalui telepon ya tidak perlu jalan menemui dan cukup telepon. Cuman memang ada sejumlah kelemahan. Artinya yang pertama adalah response rate-nya biasanya rendah. Orang kalau di telepon cenderung, aduh saya sibuk nih nggak bisa. Response rate ya, Dan kemudian juga ketika ditanyakan belum tentu dia paham. Artinya waktu yang tersedia menjadi lebih terbatas. Fokus juga untuk mendengarkan pertanyaan ketika dia menggunakan audio kadang-kala membuat kita juga terdistraksi lebih tinggi ya ketimbang tetap muka. Nah ini hal yang perlu diperhatikan karena ada beberapa hal yang menjadi kekurangan lewat telepon. Nah yang ketiga adalah melalui internet. Ini dengan perkembangan teknologi informasi, banyak sekali anak muda atau mahasiswa ketika bikin skripsi, bikin tesis gitu ya, kadang-kadang menggunakan medium ini. Tapi yang perlu dijadi catatan bahwa akses dan penetrasi internet di Indonesia belum semua memiliki. Iya, betul. Kuncinya adalah pertama, apakah semua orang punya kesempatan yang sama dari anggota populasi untuk kemudian terpilih menjadi responden. Tatap muka itu nggak bias karena mau orang kelasnya seperti apa bisa diwawancara. Tapi kalau telepon hanya yang memiliki telepon. Internet nanti lebih lagi, nggak semua orang punya akses terhadap internet. Sehingga ada proses-proses di mana teknik pengumpulan data ini juga kemudian menjadi tantangan tersendiri untuk menarik menjadi satu kesimpulan dalam sebuah populasi. Artinya yang disebut sebagai teknik pengumpulan data di survei ini juga berkaitan erat ya dengan populasi dan sampel seperti apa nantinya yang diwakili atau dicerminkan oleh hasil ya, oleh hasil survei. Karena kayak tadi yang Dirga bilang, kalau tatap muka kan sebetulnya prinsipnya bukan kalau kita pakai Zoom gitu kan tatap muka, tapi bukan. Tatap muka itu kan artinya semua orang punya kesempatan yang sama untuk didatangi oleh si surveyor ya. Sementara kalau telepon, maka hanya orang-orang yang terdaftar punya nomor telepon gitu. Artinya bergantung lagi apakah teleponnya fixed line atau handphone. Kerangka sampel jadi penting sekali dan kunci untuk kemudian bisa disebut ini survei terhadap siapa, mewakili populasi atau tidak. Kalau kerangka sampelnya adalah pemilik telepon, kayak kita dulu punya white pages ya, buku putih itu, Telkom, itu kan fixed line.
artinya itu kerangka populasi secara nasional. Kalau kita mengacak dari situ melalui telepon itu bisa merepresentasikan nasional. Tapi sekarang ada handphone, tapi handphone ini nggak ada datanya seperti web pages. Nah ini menjadi satu tantangan karena provider juga nggak memberikan informasi pemilik telepon, handphone ya. Sehingga dalam konteks survei telepon, ya antara fixed line dan handphone itu berbeda. Jadi itu yang menjadi catatan bahwa untuk merepresentasikan populasi tantangannya juga besar di telepon ini. Iya. Oke, paham. Jadi boleh-boleh aja nyebut survei, tapi hati-hati dalam menggambarkan ini survei terhadap siapa, karena teknik pengumpulan datanya itu ikut sebetulnya menentukan ini surveinya sebetulnya survei ke siapa gitu ya. Apalagi internet nih, artinya betul-betul hanya orang yang jaringan internetnya stabil dan seterusnya. Makin keterwakilannya itu makin spesifik ya, dan bersamaan dengan jenis teknik pengumpulan datanya. Oke. Nah tadi Dirga juga kalau nggak salah sempat bilang kalau pengumpulan data itu kita kan dalam survei mau mengukur ya, itu kan seorang surveyor, seorang enumerator dia bawa kuesioner. Nah ngomong-ngomong soal kuesioner, apa hal-hal prinsip yang harus diperhatikan? Kuesioner itu sama saja kalau kita melakukan riset kuantitatif melalui survei, itu kita lagi mau melakukan pengukuran. Ya. Kuesioner itu adalah alat ukurnya. Kalau kita mau mengukur, alat ukurnya apa? Kuesioner. Nah, konstruksi kuesioner menjadi penting. Jadi kalau kita bicara soal alat ukur, saya sama-sama mau meneliti kemiskinan. Kita berdua nih mau meneliti kemiskinan di suatu wilayah. Saya punya alat ukur, Anda juga punya alat ukur, kita alat ukurnya berbeda. Itu akan mana yang lebih valid, mana yang lebih reliable, itu nanti kita bisa adu. Tapi contohnya nih, saya mengukur kemiskinan di satu tempat, saya gunakan alat ukurnya adalah saya menanyakan melalui kuesioner berapa sih pendapatan per bulan masyarakat. Saya tanya satu-satu di wilayah. Anda menanyakan dengan konstruksi kuesionernya secara berbeda. Saya nggak mau pendapatan, saya mau nanya konsumsi kalori. Iya juga ya, pola makan ya, pola makan. Nah artinya apa? Kalau misalnya saya nanya pendapatan dan konsumsi kalori, itu ibaratnya saya menawarkan alat ukur yang berbeda. Anda menawarkan alat ukur yang berbeda. Mana yang lebih valid dan reliable, nanti kita bisa uji. Nah ini ada dua konsep yang penting dalam alat ukur, yaitu harus valid dan reliable. Valid dan reliable. Uji validitas dan uji reliabilitas tuh. Gimana tuh penjelasannya? Nah, untuk validitas, contohnya yang keseharian aja ya. Saya tuh paling suka ngukur tiap hari tuh nimbang badan. Yang saya habis makan nimbang, habis makan Indomie nimbang, habis makan nasi banyak nimbang, habis olahraga dikit nimbang gitu. Nah, intinya adalah timbangan itu valid untuk mengukur berat badan. Betul. Jadi konsep validitas itu adalah ketika suatu alat mampu mengukur apa yang hendak diukur, itu valid. Contohnya timbangan untuk mengukur berat badan itu valid karena dia timbangan mampu mengukur apa yang hendak diukur, yaitu berat badan. Contoh lainnya adalah misalnya mengukur suhu badan, yaitu pakai termometer, bukan pakai thermometer ya. Jadi kalau saya tuh di rumah, kalau misalnya mau mengukur nggak ada termometer tuh dipegang gitu, ditepok. Wah panas nih, hangat. Nah itu nggak valid. Kenapa? Karena dia nggak bisa sebenarnya menjadi ukuran untuk mengukur suhu pakai thermometer tadi. Untuk mengukur suhu ya pakai termometer. Dia valid, dia kan mengukur suhu tubuh. Tapi ada juga kejadiannya begini, saya mau mengukur suhu tubuh pakai timbangan. Dia nggak valid karena timbangan untuk mengukur berat atau mengukur suhu. Artinya dia bermasalah. Alat ukur mengukur apa yang hendak diukur nggak pas. Sama seperti mengukur berat badan pakai termometer, itu juga kebalik. Jadi dia nggak valid. Itu contoh validitas dalam alat ukur. Mengukur ketepatan. Sama-sama bisa mengukur, tapi apa dulu nih yang diukur? Peneliti harus tahu dulu nih. Jangan-jangan dia nggak pas pakai alat ukurnya. Kayak tadi aja Dirga juga bilang, bahkan untuk mengukur kemiskinan bisa pakai pola makan, bisa pakai pendapatan gitu ya. Ngukur kayak mungkin ngukur sehat itu nggak cukup hanya pakai berat badan saja. Ukur juga suhu tubuh, ukur juga tingginya, ukur juga lingkar pinggang dan seterusnya. Itu alat ukur validitas. Nah yang kedua tadi Dirga sebut-sebut reliabilitas. Nah reliabilitas ini yang menarik adalah orang
kerap kali mengukur reliabilitas itu soal konsistensi dan stabilitas. Padahal nggak cuma itu. Kalau saya lebih menganalogikannya, reliabilitas itu adalah apakah suatu alat ukur mampu mengukur perubahan yang terjadi. Mengukur perubahan yang terjadi itu kata kunci yang menurut saya lebih pas. Contohnya nih, timbangan lagi balik-balik. Timbangan, apakah dia mampu mengukur perubahan yang terjadi? Misalnya, Ana suka lari kan? Suka sih. Ya? Meskipun nggak disiplin tapi suka. Paling jauh lari berapa? Paling jauh. Maraton pernah? Maraton pernah. Pernah. Berapa kilo itu? Maraton itu 42,195 km. 42 kilo, 2 deh kita ngomongin. Itu lari semua ya, pakai kaki ya? Lari, jalan, nyesel, berdoa, lari lagi ya. Gak ada naik ojek ya? Kalau saya sih mungkin setengahnya naik ojek tuh. Gak boleh ya? Nah, misalnya Ana mau ngukur berat badan sebelum lari, ngukur 40 kilo. Begitu Ana lari sebelum lari maraton ngukur 40 kilo. Habis itu Ana lari. Berapa jam itu biasanya lari maraton? Ya 5-6 jam saya. 6 jam misalnya. 6 jam habis lari, selesai 6 jam terus ngukur lagi. Menurut Ana akan turun atau enggak? Turun sih. Turun akan ya? Susut sih. 1 kilogram sih susut. Dari sih. misalnya ngukur 40 sebelum lari, setelah lari 6 jam mungkin 39, 39 setengah gitu ya. Nah ini ternyata setelah 6 jam lari ngukur lagi tetap 40 kilo. Sebenarnya kan konsisten dong, stabil kan? Nah tapi dia tetap nggak bisa dikatakan reliabilitasnya tinggi karena dia tidak mampu mengukur perubahan yang terjadi. Contoh kita habis lari 6 jam nggak mungkin dong kalori kita nggak kebakar, cairan kita nggak berkurang, nggak mungkin kan? Paling harusnya turun. Nah pertanyaannya adalah ini timbangan valid tadi mengukur berat badan, tapi reliabilitasnya gimana? Ini bermasalah reliabilitasnya karena cuma 2 kemungkinan ya kan, Ana beneran lari atau naik ojek atau yang kedua yaitu dia memang nggak reliable karena perlu dikalibrasi lagi nih timbangan. Karena dia tidak mampu mengukur perubahan setelah Ana lari maraton 6 jam tetap dia bermasalah. Jadi dia tidak mampu mengukur perubahan yang terjadi. Jadi reliabilitas ini bukan semata-mata soal konsistensi. Justru kemampuan si alat ukur mengantisipasi perubahan ya, dia harus bisa mengukur. Artinya ada jeda waktu ya. Menarik. Validitas, reliabilitas. Terakhir nih, masih di seputar kuesioner. Kuesioner itu kan isinya pertanyaan-pertanyaan ya dengan berbagai pilihan. Nah, si peneliti kan punya otoritas menyusun tuh isi pertanyaannya. Apa saja hal-hal yang penting kita perhatikan dari pertanyaan-pertanyaan di kuesioner? Iya, supaya dia valid dan reliabilitasnya tinggi, validitas dan reliabilitasnya tinggi, maka alat ukur atau konstruksi kuesioner harus tidak boleh atau harus menghindari 3 hal. Hindari 3? Supaya nggak bias. Yang pertama, double barrel. Double barrel. Pertanyaan kuesioner nggak boleh double barrel. Contohnya, saya nanya gini, Ana, apakah orang tua Ana suka lari pagi? Gimana jawabannya kira-kira? Jawabannya bingung. Ini orang tua yang pertanyaan? Iya sih, tapi yang disebut orang tua kan ada yang paling gampangnya ayah ibu lah ya. Nah, yang satu suka, yang satu nggak suka, nanti saya jawab yang mana? Padahal orang tua ya. Betul, itu salah satu contoh double barrel. Ketika sebenarnya ditanya orang tua suka lari nggak? Tapi pertanyaan jadi bingung. Ini kan orang tua ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada ayah atau ada ibu. Yang mana yang ditanya? Nah, ketika mengukur pertanyaan diajukan tapi mengukur 2 hal yang berbeda, itu double barrel. Double barrel. Ini dihindari ya. Dihindari. Yang nomor 1 karena pertanyaan kadang tuh justru dia satu pertanyaan mengukur 2 hal dan itu enggak. Sama kayak juga misalnya Ana tadi pagi udah makan atau minum? Dia bingung. Udah makan atau minum? Tadi pagi udah makan atau minum? Itu kan itu adalah sesuatu yang lagi-lagi kalau ini secara eksplisit makan sama minum beda, ditanyain dalam satu pertanyaan pakai atau. Nah itu juga orang jadi bingung, saya harus nanya saya udah makan atau sudah minum. Itu ada hal yang harus dihindari karena ada kebingungan di responden dan si peneliti juga ini mau mengukur yang mana dari jawaban responden itu juga harus dihindari. Nah itu yang pertama double barrel. Yang kedua leading question. Misalnya mengarahkan
Nah, mengarahkan ini yang menarik adalah kalau misalnya kita contohnya Esteller deh. Kemarin kita udah bahas Esteller. Oke. Saya sebenarnya mau nanya nih, misalnya Esteller tuh seger banget loh. Mana suka nggak sih Esteller? Jadi kan juga Esteller tuh seger banget. Suka nggak Esteller? Karena udah lebih dulu dibilang gitu, akan cenderung jawab iya meskipun nggak suka karena terlalu kental misalnya nggak suka. Oke. Sebenarnya banyak sekali contoh yang leading ini adalah misalnya gue tuh keren banget, mau nggak milih gue untuk pilkada misalnya, karena gue mau maju gubernur. Itu juga hal yang sebenarnya kerap kali leading question atau pertanyaan mengarahkan ini lebih menjadi informasi yang dikasih ke, kan niatnya survei itu kan sebenarnya mau menyerap aspirasi ya. Iya. Ini malah tiba-tiba dia mensosialisasikan sesuatu hal, sehingga jawaban dari responden ini menjadi kayak diarahkan, menjadi hal yang justru diberikan informasi awal, diarahkan sehingga jadi jatuhnya kayak sosialisasi ketimbang menyerap apa yang diharapkan. Ngerti. Aku punya contoh, masih juga seputar omongan kita, akan beda nih. Kalau pertanyaannya bunyinya gini, lari itu bikin sehat. Apakah Anda suka berlari? Ya kalau bikin sehat masa iya saya nggak suka gitu kan. Beda lagi kalau saya bilang lari itu bikin kaki sakit. Apakah Anda suka berlari? Orang kan akan beda ya, karena sebelumnya udah ada informasi yang diberikan, itu makanya leading ya namanya. Padahal kan sederhana aja, cuma ditanya suka nggak Esteller? Suka nggak berlari? Apakah Anda suka berlari? Mau nggak milih saya jadi gubernur atau wali kota misalnya? Iya. Tanpa harus ada yang bilang saya keren loh gitu. Iya. Ya sebenarnya poinnya adalah itu kayaknya jadi ajang untuk kemudian membentuk opini publik. Jadi kayak dibentuk gitu jawaban dari responden untuk kemudian pada kesan tertentu yang harus menyerap, tapi justru jadi pembentukan opini publik. Iya, jadi malah seperti tadi yang Dirga bilang ya, yang dilakukan justru sosialisasi ide, sosialisasi pendapat, baru ditanya. Jadinya pertanyaannya kayak udah dikasih pancingan gitu ya, dikasih arah. Hindari double barrel tadi yang merangkap informasi yang bertumpuk. Yang kedua, hindari juga leading question. Dan yang ketiga, hindari sebenarnya penggunaan jargon atau konsep yang abstrak. Jargon ataupun konsep-konsep abstrak. Contohnya misalnya gini, gimana menurut Anda demokrasi di Indonesia? Baik, sangat baik, buruk, sangat buruk. Demokrasi ditanya. Saya aja kalau ditanya demokrasi harus cari-cari buku dulu nih, referensinya apa nih ya, demokrasi apa sih gitu. Menurut siapa begitu banyak. Ini demokrasi ditanyakan kepada orang yang penduduk yang secara keseluruhan bisa sangat beragam ya, sangat plural. Nah ketika ditanya demokrasi itu terlalu abstrak, konsep yang terlalu tinggi, dan kemudian kita sendiri sebagai seorang akademisi aja harus cari referensi, dan itu nggak mudah untuk dijawab. Atau misalnya hal-hal yang sifatnya memang jargon, yang bahasanya justru tidak umum, tidak bisa diterima oleh seluruh penjuru masyarakat di Indonesia karena bias kota. Pemahamannya begitu banyak ya, punya pemahaman konotatif gitu. Nah itu juga harus dihindari karena orang jadi kemudian bias, cenderung oh ya saya tahu tuh, oh ya saya setuju tuh. Nah itu padahal sebenarnya makna dan apa sebenarnya. Sip. Dirga, makasih banyak loh, ini udah banyak informasinya. Tadi yang terakhir nih saya ulang aja untuk rumusan pertanyaan, ada 3 yang dihindari. Double barrel, jangan mencoba mengukur 2 hal berbeda dalam satu pertanyaan karena akan menimbulkan bias. Yang kedua, leading question, hindari penggunaan pertanyaan yang sebetulnya sudah mengarahkan responden untuk jawaban tertentu. Dan yang ketiga, hindari juga penggunaan konsep-konsep atau jargon-jargon yang sebetulnya maknanya banyak, multi interpretatif gitu ya, bisa. Baik, Dirga, terima kasih banyak. Sekian dulu dari kami, semoga ini berguna, bermanfaat baik bagi yang mungkin mau berlari, tapi yang lebih penting bagi mereka yang sedang membaca rilis hasil survei
atau mau melakukan survei atau sekedar menikmati Esteller tadi ya sebagai analogi yang bagus untuk belajar survei. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Sampai ketemu.